Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu yang makin bersinar. Dan apa kata dia dan mereka. Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya, cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita lihat di sini ada when I truly surrender. My desire to the universe, mighty force of it can set in. Nah, di sini aku ngerasakan bahwasanya kamu berkata dalam hati, aku akan baik-baik saja. Aku akan merasakan kebahagiaan. Jadi tenanglah wahai diri aku gitu ya. Jadi kamu mengatakan pada diri kamu sendiri, tenanglah jiwaku. Aku akan bahagia. Aku akan menemukan sebuah kejayaan dalam hidup aku. Itu kamu. Karena kamu ngerasa selama ini banyak tantangan, hambatan yang bahkan membuat kamu ingin menyerah dalam menjalani hidup ini. Ya, kamu ngerasa kesulitan menghadapi permasalahan yang mungkin sering datang dan tak kunjung habis-habisnya. Ya, jadi kamu mengatakan kepada diri kamu, aku yakin aku akan baik-baik saja. Aku yakin semuanya akan mulai membaik, semuanya akan mulai berakhir gitu loh. Karena di sini ada surrender. Surrender kamu ini adalah bentuk kamu dalam meyakini bahwasanya Tuhan akan selalu ada buat kamu. Dan bisa jadi kamu mulai memperbaiki spiritualnya kamu. Ya, mungkin ibadah kamu yang kamu perbaiki. Terus kamu juga memperbaiki cara kamu bergaul, bertindak, bertutur kata, dan sebagainya. Ya, dan aku juga ngelihat beberapa dari kamu mungkin banyak yang kayak membatasi diri juga. Mungkin dengan keluarga, dengan teman, ataupun dengan pasangan. Karena apa? Karena kamu saat ini dalam mengalami suatu proses yang ya mungkin transformasi kamu lah, perubahan kamu di sini. Ya, karena apa? Karena kamu tahu pergaulan-pergaulan yang mungkin kamu jalani saat ini itu yang ternyata yang mempengaruhi kehidupan kamu saat ini yang mungkin tidak ada perubahan, bahkan banyak masalah yang datang. Ya. Jadi salah satu cara mungkin kamu mencoba untuk memperbaiki diri kamu. Dengan cara apa? Ya mungkin membatasi diri kamu dengan orang-orang di sekeliling kamu yang kamu anggap mereka adalah toksik, atau yang kamu anggap mereka adalah tidak bisa diandalkan. Ya kamu batasi diri kamu. Begitu cara kamu ya untuk bisa healing, sembuh gitu ya dari orang-orang tersebut. Nah, jadi sekarang bahkan banyak orang-orang jadi penasaran, kok kamu berubah ya? Kok kamu begini, kok kamu begitu ya? Ya, kok kamu pada menjauh gitu ya dari kita-kita. Sebenarnya kamu tidak membenci, namun kamu mencoba untuk menjadi waras gitu loh. Ya, pikiran kamu. Kita kan biasanya kan suka terkontaminasi nih dari pergaulan yang mungkin yang selalu membuat kita itu terdorong untuk tidak melakukan hal-hal yang kita anggap itu baik gitu loh. Ya, jadi di sini aku ngelihat kamu mulai surrender, berserah kepada Tuhan, karena kamu sudah pernah untuk merubah kehidupan kamu, tapi tetap tidak bisa. Kenapa? Karena pengaruh dari orang-orang di sekeliling kamu itu yang kuat banget. Nah, dan bahkan di saat kamu mungkin mulai menjauh, di situ banyak orang-orang yang mungkin
mengata-ngatai kamu, banyak orang yang mungkin membenci kamu, banyak orang mungkin menjauh dari kamu, bukan mensupport. Nah, itu yang membuat kamu ngerasa akhirnya berpikir, ah, ini orang ternyata pengen enaknya aja gitu loh. Di saat aku punya masalah seperti ini, bahkan aku pengen menjauh, bukan malah mereka mencari tahu atau mensupport aku, atau menenangkan jiwa aku gitu. Bahkan tapi mereka justru menuding kamu, menuduh kamu dan sebagainya. Nah, disinilah akhirnya kamu mencoba untuk surrender, dan kamu dalam hati itu berdoa banget supaya aku bisa menjadi sosok yang benar-benar ya mereka melihat tidak sebelah mata lagi gitu loh. Kamu berharap aku bisa memancarkan cahaya aku, menunjukkan siapa aku sebenarnya. Itulah kamu, ya. Dan aku ngeliat di sini kamu akan bisa sembuh dari masalah itu, dan kamu akan benar-benar menjadi diri kamu sendiri di sini. Kamu tidak akan banyak drama lagi, kamu tidak akan berpura-pura lagi, kamu akan hidup apa adanya. Nah, disitulah nantinya membuat orang-orang, ini mungkin banyak orang baru ya, orang baru yang ngerasa energi kamu itu positif bagi mereka, dan itu mempengaruhi mereka juga. Ya, biasanya kan kita, di saat kita meninggalkan circle kita yang toksik, kita akan menemukan circle kita yang benar-benar ya satu circle dengan kita. Nah, di situ membuat orang-orang ketarik. Kita akan dengan sendirinya ketemu, ya. Bahkan ya Tuhan sih yang menuntun kita ya. Karena kamu sudah surrender, karena kamu sudah meminta bantuan dari Tuhan di sini. Setiap langkah kamu mengikutkan sertakan Tuhan ya di dalam langkah kamu, itu hebatnya kamu. Makanya Tuhan selalu memberikan petunjuk kepada kamu, dan kamu bisa secepatnya untuk bisa menyembuhkan diri kamu sendiri, ya. Dan aku juga melihat kamu juga bisa menjadi sosok yang seperti memberikan kebahagiaan pada orang lain. Ya, mungkin ada ya di sekeliling kamu, teman-teman kamu, ya siapapun itu. Ya, di saat mereka, bisa jadi orang baru ya, di saat mereka butuh seseorang untuk mensupport mereka, nah, kamu selalu hadir buat mereka. Nah, dan ini juga tujuan dari keinginan kamu ya, tujuan dari hidup kamu, di mana aku pengen menjadi seseorang yang bermanfaat. Nah, akhirnya kamu lakukanlah. Kebetulan mungkin ada teman-teman, ya mungkin teman-teman baru kah, atau bahkan yang baru kenalan di sosial media, kamu selalu open untuk menerima pertemanan. Kamu selalu membuat orang-orang itu nyaman di samping kamu, ya. Dan kamu bahkan bisa menyembuhkan mereka di saat mereka punya masalah. Nah, itu hebatnya kamu. Sehingga akhirnya mereka yang merasa sembuh oleh kamu, mereka membuatlah sebuah cerita ke si A, ke si B, ke si C. Nah, akhirnya orang-orang jadi tahu. Nah, disitulah mungkin kamu akan makin terkenal, kamu akan makin bersinar, kamu akan berkilauan, dan kamu akan makin diincar banyak orang. Karena pada dasarnya kita semua ini ya punya masalah dalam hidup. Tidak ada yang tidak punya masalah. Nah, tergantung kita itu di lingkungan yang mana, tergantung kita tuh di circle yang mana nih. Nah, di saat kita punya circle pertemanan yang positif, maka permasalahan kita itu akan bisa kita atasi. Makanya aku katakan kamu di sini akan mengatakan pada diri kamu, aku akan baik-baik saja. Aku akan menemukan teman-teman yang baik gitu loh. Dan ternyata benar. Dan kamu juga punya keinginan untuk menjadi sosok yang bisa diandalkan, dan ternyata benar gitu loh. Jadi kamu harus bisa di sini. Ya, terkadang kan kita suka ngabaikan kan. Ada teman misalnya pengen curhat, cerita, bukan kita tenangin, atau bukan kita support, atau kita kasih ketenangan gitu. Justru kita kayak menambah ya, jadi kompor lah gitu ya. Nah, jadi itu yang menjadikan akhirnya energi negatif itu tidak pernah hilang dari diri kita. Terkadang kan begitu. Di saat kita menceritakan kesedihan kita belum tentu teman kita juga simpati, belum tentu. Bisa jadi teman kita itu ketawa dengan penderitaan kita, ya. Nah, di situ kamu harus benar-benar pintar dalam mengambil sikap, bijak dalam dalam menemukan circle kamu ya. Jangan sampai kamu juga nantinya terkontaminasi oleh energi-energi negatif itu. Oke, nah ini juga. Nah, ketika kamu terkoneksi dengan spiritualnya kamu, nah maka kamu akan bisa membuka pintu-pintu apapun yang bisa kamu dapatkan di sini. Pintu apapun, misalnya kamu punya keinginan nih untuk ini, untuk itu bisa. Apalagi kamu sudah menjadi sosok yang terkenal.
dengan transformasinya kamu ya. Di situ akhirnya kamu dengan mudah menemukan jalan apapun. Misalnya kamu pengen sesuatu nih ya, aku itu pengen beli mobil. Nah, jadi kayak dimudahkan nih, karena kamu sudah terkenal, kamu banyak dikenal sama orang ya. Kebetulan nih ada teman aku di showroom mobil gitu. Dia akan bisa memudahkan urusan kamu. Mungkin memudahkanlah semuanya, administrasinya atau apa, atau diprioritaskan lah. Walaupun di setiap showroom mobil atau di mana-mana pun kita pasti akan dilayani. Tapi beda pelayanan jika ada seseorang yang mungkin mengenal kita lebih dekat. Oke, seperti itu. Nah, di sini aku ngelihat di sini ada it's time a choice to turn into spirit guidance of the highest truth so out for me. Nah, ini juga ada beberapa waktu ya mungkin kamu akan bisa memilih apa ya, untuk sendiri, untuk diam gitu ya, karena disitulah kamu menemukan kekuatan dari diri kamu, dan kamu juga menemukan peluang yang mungkin ada kebenaran juga yang akan terungkap, yang akan kamu lihat nantinya. Nah, disitulah kamu akan merasakan. Mungkin contoh begini, ada teman-teman ya, mungkin di saat kamu tidak punya apa-apa, mereka pada menjauh. Nah, tapi di saat kamu punya segalanya, mereka mendekat. Nah, itu bisa dikatakan teman yang toksik. Akhirnya kamu melihat kebenaran. Di saat kamu lakukan itu, kamu akan menyadari mana yang baik, mana yang tidak. Oke? Anda sepertinya akan segera hadir ya, pilihan-pilihan yang akan kamu lihat nantinya di dalam hidup kamu. Ya, kamu akan bisa memilih apapun itu yang bisa membuat kamu itu bisa bergerak, berkembang, bergerak maju lah gitu ya, bertumbuh dan sebagainya. Nah, kamu di sini akan benar-benar menemukan banyak kesempatan untuk memperbaiki diri kamu. Jadi manfaatkanlah dengan sebaik mungkin, sehingga nantinya kamu akan makin berkilauan dan makin banyak diincar orang ya. Kita akan coba cek apalagi yang terbaca. Fokus pada kartu ini untuk tarot ya. Apakah yang akan terbaca? Oke. Ya, udah 5 ya. Nah, di Hangman, benar-benar kamu itu akan bisa merubah diri kamu. Makanya kamu jangan merasa takut lagi. Ya, benar kamu mengatakan pada diri kamu, aku akan baik-baik saja. Jadi yakinlah gitu loh. Kamu akan baik-baik saja, kamu akan makin bersinar, kamu akan menemukan peluang, jalan ya. Dan itu benar-benar akan kamu dapatkan, ya. Nah, di sini juga terlihat jelas sekali kamu itu menjadi sosok yang lebih sangat elegan, lebih sangat spiritual ya. Sehingga akhirnya ya kamu akan banyak disegani, kamu akan banyak dihargai banyak orang gitu ya. Apalagi mungkin di sini kamu yang gampang untuk mendapatkan jabatan apapun ya, sehingga akhirnya banyak orang mengakui kelebihan kamu, mengakui apa yang kamu miliki di sini ya. Nah, itu kehebatan kamu. Ada Knight of Swords. Dan kamu akan berhati-hati mungkin dalam menghadapi apapun yang datang kepada kamu. Kamu tidak akan menerima segala sesuatu yang datang kepada kamu itu begitu saja, tapi kamu mencoba untuk menyaringnya, kamu mencoba untuk mempelajarinya, mengenalnya, mencari tahu lebih detail gitu ya, sehingga akhirnya ya kamu akan menemukan mungkin apapun yang sesuai dengan harapan kamu ya. Nah, keseimbangan, kamu akan benar-benar bisa mendapatkan kestabilan, keseimbangan dalam hidup kamu. Kamu akan ngerasa hidup kamu itu begitu berarti ya, sehingga akhirnya ya kamu itu bisa menemukan kebahagiaan yang kamu sendiri. Mungkin orang-orang yang mungkin satu circle dengan kamu itu akan bisa kamu miliki, atau seseorang yang mungkin menjadi impian kamu ya. Di sini ada The Lover. Cinta juga ini akan mulai mendekat ke kamu, tapi kamu juga harus hati-hati cinta seperti apa yang mungkin akan mendekat. Jadi sebelum kamu mengenal seseorang, ataupun sebelum kamu menjalin hubungan dengan seseorang, ada baiknya kamu mencari tahu tentang dia, detail tentang dia. Karena di sini aku ngelihat ada cinta nantinya yang mungkin akan datang kepada kamu, itu dalam bentuk ya mungkin cinta segitiga kah, atau energi negatif kah, begitu ya. Di sini ada Ace of Wands. Nah, ada energi-energi dari masa lalu yang mungkin akan datang kepada kamu. Karena seseorang ini mungkin melihat kamu itu adalah sosok yang benar-benar berbeda dari dulunya. Kamu seperti seseorang yang begitu sangat
cantik, tampan gitu ya, berwibawa, punya jabatan. Ya intinya kami itu makin berkilauan lah. Nah, itu membuat mereka, orang-orang dari masa lalu itu mulai datang kepada kamu. Dan semua itu kembali kepada diri kamu sendiri. Apakah kamu menginginkan mereka juga atau tidak? Ya. Oke. Nah, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apa poin terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.